Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mesya Adila. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang termodinamika dan hukum pertama termodinamika. Termodinamika itu ialah cabang ilmu fisika yang mempelajari hukum-hukum dasar tentang perpindahan energi dalam bentuk kalor dan usaha. Ada dua istilah yang perlu diketahui sebelum kita masuk ke dalam hukum pertama termodinamika. Yang pertama ialah sistem, dan yang kedua ialah lingkungan. Sistem itu ialah suatu benda atau keadaan yang menjadi objek pengamatan kita. Sedangkan lingkungan itu segala sesuatu di luar sistem yang dapat mempengaruhi keadaan sistem secara langsung. Nah, contohnya itu di dalam ruangan ini memiliki banyak sekali udara. Nah, udara yang di dalam ruangan ini adalah atau bisa disebut dengan sistem. Sedangkan udara yang ada di luar ruangan ini dan cahaya matahari yang kita lihat di gambar ini itu bisa disebut dengan lingkungan. Hukum pertama termodinamika berbunyi, jika kita memberikan kalor pada suatu sistem, maka kalor itu akan digunakan untuk melakukan kerja atau usaha dan digunakan untuk mengubah energi di dalamnya. Contoh dari penerapan hukum pertama termodinamika ini dalam kehidupan kita sehari-hari, yang pertama ialah termos. Nah, pada alat rumah tangga, termos ini nih terdapat aplikasi hukum pertama termodinamika dengan sistem terisolasi. Jadi sebelum kita masuk, sistem di dalam hukum pertama termodinamika ini ada 3, terbuka, tertutup, dan terisolasi. Termos ini masuk ke dalam sistem terisolasi, di mana tabung bagian dalam termos yang digunakan sebagai wadah air terisolasi dari lingkungan luar karena adanya ruang hampa udara di antara tabung bagian dalam dan luar. Contoh yang kedua itu mesin kendaraan bermotor. Pada mesin kendaraan bermotor terdapat aplikasi termodinamika dengan sistem terbuka, di mana ruang di dalam silinder mesin tersebut merupakan sistem, kemudian campuran bahan bakar dan udara yang masuk ke dalam silinder dan gas buang keluar sistem melalui knalpotnya. Dan contoh yang selanjutnya itu air yang dipanaskan melalui api. Dan secara matematisnya kita tulis sebagai Q sama dengan delta U ditambah W, di mana Q itu sebagai kalor, delta U itu perubahan energi dalam, sedangkan W itu adalah usaha. Besarnya delta U untuk gas monoatomik ialah delta U sama dengan 3/2 NR T2 negatif T1. Dan ini adalah peraturan tanda positif dan negatif. Yang pertama, Q apabila dia positif itu ketika kalor diberikan ke sistem. Dan yang kedua, Q bila dia bernilai negatif ketika sistem melepas kalor. Yang ketiga, apabila W atau usaha bernilai positif ketika sistem melakukan usaha. Dan yang keempat, apabila usaha atau W bernilai negatif ketika sistem menerima usaha. Yang kelima, apabila delta U bernilai positif, energi di dalam sistemnya itu bertambah. Nah, apabila delta U bernilai negatif, energi di dalam sistemnya itu berkurang. Contoh soalnya, jika kalor sebanyak 200 kalori dikeluarkan dari suatu sistem sambil di dalam sistem tersebut dilakukan usaha sebesar 400 joule, keadaan energi dalam sistem gas adalah
Nah, jadi yang pertama kita bikin dulu diketahuinya. Diketahui dari soal, Q-nya itu sama dengan 200 kalori. Jadi, kenapa dia bernilai negatif? Dikarenakan Q-nya itu dikeluarkan dari sistem. Kemudian, satuan dari kalori itu, 1 kalori satuannya 4,2 joule. Nah, jadi kita kali dulu. Jadi, kita kali Q sama dengan min 200 dikali 4,2 joule. Dikarenakan kita mau mengubah kalori ke joule. Nah, dapat dari hasil kali kita min 200 dikali 4,2 joule sama dengan min 840 joule. Dan diketahui lagi dari soal dilakukan usaha sebesar 400 joule. Nah, W-nya itu sama dengan minus 400 joule. Dan yang ditanya adalah delta U. Rumus dari delta U tadi ialah, jadi rumus yang kita pakai adalah Q sama dengan delta U ditambah W. Nah, Q tadi kita mendapatkan dari hasil kali tadi itu min 840. Delta U yang ditanya dan W-nya itu min 400. Nah, jadi kita tinggal masukkan saja angkanya menurut rumus di atas. Jadi, delta U sama dengan minus 840 ditambah 400. Sama dengan, jadi jawabannya adalah min 440 joule. Nah, perubahan energi sistem itu memiliki 4 proses. Yang pertama adalah isotermal, yang kedua isokorik, yang ketiga isobarik, dan yang keempat adalah adiabatik. Yang pertama yang akan kita bahas ialah isotermal. Kita telah mengetahui dalam isotermal ini suhu gas dalam keadaan tetap. Maka delta T sama dengan 0, delta U sama dengan 0, Q sama dengan delta U ditambah W, rumus dari hukum pertama termodinamika tadi. Q sama dengan delta U-nya menjadi 0, 0 ditambah W. Q sama dengan W, sama dengan nRT ln V2 dibagi dengan V1. Yang kedua adalah proses isokorik. Perubahan pada sistem ini terjadi pada volume yang tetap. Delta U sama dengan 0, W sama dengan 0, Q sama dengan delta U ditambah W. Q sama dengan delta U ditambah 0, Q sama dengan delta U sama dengan 3/2 NR T2 min T1. Yang ketiga adalah proses isobarik. Proses isobarik ini perubahan sistem yang terjadi pada tekanan tetap. Q sama dengan delta U ditambah W. Q sama dengan 3/2 NR T2 min T1 ditambah P V2 min V1. Nah, yang keempat, proses adiabatik. Di dalam proses adiabatik ini, kalor tidak ada yang masuk maupun keluar. Nah, jadi delta Q sama dengan 0. Q sama dengan delta U ditambah W. Q-nya 0, 0 sama dengan delta U ditambah W. Jadi, W sama dengan min delta U, sama dengan min 3/2 NR T2 min T1. Contoh soalnya, yang pertama, 3 mol gas monoatomik bersuhu 47 Celcius dan bertekanan 2 dikali 10⁵ Pascal
mengalami proses isokorik hingga tekanannya bertambah menjadi 3 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Perubahan energi di dalam gas tersebut adalah, pertama kita buat diketahuinya dulu dari soal. Suhu awal atau T1 sama dengan 47 Celcius ditambah 273 sama dengan 320 Kelvin. Tekanan awal atau P1 sama dengan 2 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Sedangkan tekanan akhirnya atau P2 sama dengan 3 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Jumlah molnya itu ada 3. Konstanta gas umum atau R-nya itu sama dengan 8,315 J per mol. Yang ditanya adalah perubahan energi di dalam gas. Jawabannya, pada proses isokorik, volume tetap sehingga tidak ada usaha yang dilakukan gas. W sama dengan 0. Kita masukkan ke dalam hukum pertama termodinamika. Delta U sama dengan Q dikurang W. Delta U sama dengan Q dikurang 0. Delta U sama dengan Q. Agar kita dapat menghitung perubahan energi di dalam gas tersebut, maka kita harus tahu dulu suhu akhirnya atau T2-nya. Kita menghitung T2-nya menggunakan rumus hukum Guy-Luxac. Yang rumusnya itu P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Teman-teman, jadi kita udah dapat jawaban T2-nya adalah 480 K. Kita hitung perubahan energi di dalam gasnya. Memakai rumus delta U sama dengan 3 per 2 NR T2 min T1. Tinggal kita masukin aja ke dalam rumusnya. 3 per 2 dikali 3 dikali 8,315 dikali 480 dikurang 320. Delta U sama dengan 3 per 2 dikali 24,945 dikali 160 sama dengan 3 per 2 dikali 3991,2. Delta U-nya sama dengan 5986,8 Joule. Jadi perubahan energi di dalam gasnya adalah 5986,8 Joule. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai termodinamika dan hukum pertama termodinamika. Maaf apabila masih ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.